Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Zul dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari drama Korea All of Us Are Dead yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Ya udah tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Setelah berhasil bertahan hidup dari serangan para zombie, Ibu Chongsan akhirnya sampai juga di sekolah SMA Hyosan untuk bertemu dengan anaknya. Namun sayangnya Ibu Chongsan diserang oleh Gyeongsu dan dia pun menjadi zombie. Sementara itu, ayah Unju yang sedang bertugas juga pada akhirnya memutuskan dengan berat hati bahwa dirinya akan pergi menyelamatkan putrinya di sekolah dan meninggalkan mereka semua di sana. Tetapi di sini anggota dewan berkata bahwa ayah Unju tidak boleh meninggalkan mereka hanya demi menyelamatkan seseorang yang dicintainya. Karena di saat keadaan seperti inilah orang-orang yang bertugas seperti ayah Unju harus menyelamatkan banyak orang. Sedangkan Pak Lee yang masih diinterogasi oleh anggota kepolisian kemudian mengingat kembali kenangan masa lalunya ketika dirinya mengetahui kalau anaknya ternyata selama ini telah dibully oleh teman-temannya, di mana di sana tanpa diduga kepala sekolah menyuruh Pak Lee untuk melupakan kejadian tersebut dan juga memintanya agar tidak dibesar-besarkan kepada yang lainnya. Dan walaupun Jinsu telah dipindahkan dari sekolah lamanya, tetapi para preman sekolah itu menemukan Jinsu di sekolah barunya dan terus membulinya agar Jinsu lebih menderita. Hingga beberapa lama kemudian terdengar ada suara aneh yang ternyata para zombie sudah menyebar di kantor kepolisian. Yang tentu saja Song Jae-il segera melawan para zombie itu dan juga Pak Lee yang memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi Song Jae-il agar dirinya bisa kabur dari sana, sambil berkata bahwa Song Jae-il harus pergi ke sekolah SMA Hyosan untuk mencari laptop milik Pak Lee yang disimpan di ruangannya. Karena di dalam laptop itu ada sebuah solusi untuk menghentikan wabah zombie tersebut. Lalu setelah itu di atap sekolah SMA Hyosan, kedua murid yang dibully sebelumnya ternyata berhasil menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Tetapi di sini Unji mendapatkan kabar dari Chulso bahwa rekaman pembulian yang dilakukan sebelumnya ternyata telah disebar oleh para preman sekolah pada pukul 9 pagi nanti. Sehingga mendengar kabar buruk tersebut, Unji memutuskan turun kembali ke kelasnya untuk mengambil ponsel Chulso agar video aibnya tidak tersebar kepada teman-temannya. Namun sayangnya beberapa lama kemudian Unji diserang oleh para zombie. Sedangkan di saat yang sama, Chongsan dan juga Suhyok memutuskan pergi dari ruangan siaran untuk mencari sebuah handphone sitaan. Karena selama ini pihak sekolah tidak mengizinkan para muridnya membawa sebuah handphone. Tapi tanpa disangka ternyata entah kenapa Unji tidak berubah menjadi zombie. Sehingga Chongsan yang ketahuan sedang mengambil sebuah handphone, kemudian terjadi perkelahian di antara mereka bertiga, begitupun juga dengan para zombie yang sudah masuk ke dalam ruangan. Sayangnya akibat hal itu Chongsan dan juga Suhyok harus terpisah kembali. Ayah Unju kemudian memutuskan untuk segera pergi ke atap gedung agar mereka semua bisa dijemput oleh regu penyelamat. Sehingga pada akhirnya mereka memberanikan diri keluar dari sana dan melawan para zombie yang berkeliaran. Walaupun awalnya mereka sempat kesulitan pergi ke lantai atas, tetapi ayah Unju bersama dengan temannya berhasil menghadang para zombie, sehingga pada akhirnya mereka semua berhasil selamat dan segera dijemput oleh sebuah helikopter. Di saat yang sama, Chongsan yang berhasil mengambil sebuah handphone, kemudian masuk ke dalam ruangan kepala sekolah di mana di sana ia malah bertemu dengan salah satu preman sekolah bernama Guinam yang sedang mengancam kepala sekolah karena Guinam tidak mau menuruti permintaan dari kepala sekolah yang menyuruh dirinya untuk pergi dari ruangannya. Sehingga Chongsan yang melihat kejadian itu kemudian merekam Guinam sambil berkata bahwa dirinya adalah seorang pengecut yang selalu membuli murid tidak bersalah. Mendengar hal itu, tentu saja Guinam marah kepada Chongsan dan menyebabkan kepala sekolah harus tewas begitu saja oleh Guinam dengan menggunakan pisaunya.
Chongsan yang berhasil kabur dari Guinam kemudian masuk ke dalam ruangan perpustakaan, yang dimana di sana dirinya harus berjuang kembali untuk melawan Guinam yang berhasil mengejarnya dan juga para zombie. Walaupun awalnya Chongsan hampir terbunuh oleh Guinam, tapi pada akhirnya dirinya berhasil melawan dengan cara membutakan salah satu mata dari Guinam dan kemudian melemparkannya kepada para zombie. Sedangkan di lantai bawah, Mijin, Junsung, Minjae, dan Jang Hari kembali melawan para zombie untuk masuk ke dalam sekolah SMA Hyosan untuk mencari adik kandung dari Jang Hari yaitu Wujin, teman sekelasnya Chongsan. Lalu di saat yang sama, pemerintahan Korea Selatan menunjuk seorang komandan bernama Jin Sumu untuk menjadi ketua darurat militer di kota Hyosan dengan tujuan agar mencegah penyebaran wabah zombie dan mengevakuasi warga yang masih bertahan hidup, sekaligus memblokir semua komunikasi dan jaringan di kota itu agar menekan penyebaran hoax yang sebelumnya terjadi begitu parah. Sehingga akibat hal itu, mereka semua para murid di sekolah SMA Hyosan tidak bisa meminta bantuan atau mencari informasi tentang keadaan di luar sekolah Hyosan. Lalu setelah itu, Unju yang khawatir dengan keberadaan Chongsan kemudian ditenangkan oleh Suhyok yang membuat dirinya bisa lebih tenang dari sebelumnya. Dan di saat itu juga, Unju mengingat kembali kalau di ruangan lab science ada sebuah drone yang bisa mereka pakai untuk mencari Chongsan dan melihat keadaan di luar dengan drone tersebut. Sehingga pada akhirnya Unju dan juga Jeonjung memutuskan untuk pergi mencari drone itu melewati selang yang berada di luar jendela. Dan singkat cerita, setelah Unju dan juga Jeonjung berhasil kembali dengan selamat, mereka kemudian menghidupkan dan menerbangkan drone itu yang beruntungnya mereka berhasil menemukan Chongsan yang berada di dalam ruangan alat musik, sehingga hal itu membuat mereka semua senang, terutama bagi Unju, sahabat dari masa kecilnya. Namun sayangnya di saat mereka sedang mengecek keadaan di luar sekolah SMA Hyosan, ternyata mereka melihat keadaan kotanya yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Apalagi di saat Jimin tanpa sengaja melihat kedua orang tuanya yang sudah terluka parah, dan tentu saja membuat Jimin bersama dengan teman-temannya menangis pada saat itu juga. Di sisi lain, ayah Unju bersama dengan anggota dewan yang sudah berhasil kembali ke tempat evakuasi karantina kota Hyosan, kemudian disambut oleh para petugas di sana sambil menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti aturan untuk melakukan pemeriksaan sebelum akhirnya melakukan karantina selama beberapa minggu karena antrian yang cukup panjang. Hal itu tentu saja membuat ayah Unju khawatir karena dirinya tidak bisa pergi dari sana untuk menyelamatkan putrinya di SMA Hyosan. Sedangkan di dalam perpustakaan, entah kenapa Guinam belum berubah menjadi zombie, padahal sebelumnya dirinya telah digigit oleh para zombie itu. Yang ternyata virus Jonas yang diciptakan oleh Pak Lee bisa berkembang dengan sendirinya di dalam tubuh manusia. Jika virus ini berhasil mempelajari pikiran manusia dan membuat generasi baru dari manusia itu sendiri. Atau menurut saya sendiri, kalau orang yang terinfeksi dan punya tekad yang kuat, nanti mereka bakal jadi setengah zombie. Seperti halnya dengan Guinam, karena di akhir hidupnya dia bertekad untuk balas dendam kepada Chongsan. Sementara di tempat Chongsan berada, ternyata Nayeon masih hidup dan sedang bersembunyi di dalam sana lengkap dengan persediaan makanan di dalamnya. Sedangkan keempat murid SMA Hyosan yang masih belum menemukan adiknya Jang Hari, kemudian memutuskan untuk kembali ke lantai bawah menuju ruangan latihan panahan untuk mengambil persediaan anak panah, agar mereka bisa melawan para zombie itu untuk kabur dari sekolah SMA Hyosan. Lalu setelah itu, Namra si ketua kelas kemudian menyadari kalau di ruangan itu ada sebuah alat pengeras suara, sehingga ia berencana memakainya untuk memancing para zombie agar mereka bisa keluar dari sana untuk menemui Chongsan. Karena ternyata para zombie itu selalu mengejar suara yang begitu keras, sehingga pada akhirnya setelah para murid menyadari kalau rencananya itu berhasil, mereka semua pun mulai pergi dari ruangan siaran, tetapi di sana mereka malah bertemu dengan salah satu zombie yang tidak bisa mendengar. Suhyok yang berhasil diselamatkan oleh Guinam kemudian berterima kasih kepadanya, tetapi di sini Guinam berkata bahwa dirinya ingin segera membunuh Chongsan. Mendengar hal itu, tentu saja Suhyok tidak mau memberitahukan di mana Chongsan berada, sehingga mau tidak mau terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Walaupun awalnya Suhyok berhasil dikalahkan, tetapi beruntungnya Namra berhasil menghentikannya, walaupun salah satu tangannya harus tergigit oleh Guinam.
Singkat cerita, setelah mereka semua berhasil bertemu kembali dengan Chongsan, pada akhirnya mereka sadar kalau tangan Namra telah tergigit sesuatu, sehingga membuat mereka semua ketakutan. Tetapi di sini Soo-hyuk menjelaskan kepada teman-temannya kalau Namra tidak digigit oleh zombie melainkan oleh Guinam. Mendengar hal itu, Chongsan kemudian berkata kalau sebelumnya dirinya telah menyaksikan sendiri bahwa Guinam telah digigit oleh para zombie itu. Sehingga di sini terjadi perselisihan karena Soo-hyuk juga sempat melawan Guinam yang masih menjadi manusia. Soo-hyuk berkata kepada Chongsan bahwa dirinya percaya kalau Namra tidak akan berubah menjadi zombie. Begitupun juga dengan Unju yang meyakinkan Chongsan bahwa mereka harus percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Soo-hyuk. Sedangkan di tempat lain, keempat murid SMA Hyosan berhasil kabur dari serangan para zombie dan bersembunyi di ruangan latihan panahan. Karena sampai sekarang mereka belum bisa menemukan adik dari Jang Hari, tetapi sayangnya akibat hal itu Junsung harus mengalami luka di perutnya karena tertusuk sesuatu untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Hingga beberapa lama kemudian setelah kejadian itu, tanpa diduga salah satu mata Namra berubah dan dirinya merasakan bahwa ia ingin memakan tubuh Soo-hyuk. Menyadari Soo-hyuk telah diserang oleh Namra, Chongsan kemudian berniat membunuhnya, tapi di sini lagi dan lagi Soo-hyuk melindungi Namra sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua sampai pada akhirnya Unju menyadari kalau Namra tidak menggigit leher Soo-hyuk karena tidak ada darah sama sekali. Tetapi walaupun begitu, beberapa teman yang lain merasa kalau mereka tidak bisa bersama dengan ketua kelas. Menyadari kalau Namra disuruh untuk pergi dari sana, Soo-hyuk kemudian mengambil sebuah tali untuk mengikat tangannya bersama dengan Namra sehingga dirinya bisa meyakinkan teman-temannya kalau Namra benar-benar berubah menjadi zombie, maka Namra tidak bisa memakan mereka semua selain Soo-hyuk. Melihat hal itu, tentu saja Unju merasa cemburu kepada Namra karena sepertinya ia tahu kalau cintanya telah bertepuk sebelah tangan. Hingga pada akhirnya setelah 2 hari semenjak wabah zombie terjadi, ternyata Chongsan bersama dengan teman-temannya hampir mengalami dehidrasi karena belum pernah minum sama sekali. Sehingga Dae-soo bersama dengan Chongsan mencoba membuka pintu di mana Nayeon bersembunyi untuk mencari tahu apakah di dalamnya ada persediaan makanan atau tidak. Nayeon yang mendengar hal itu tentu saja kemudian segera bersembunyi sambil ketakutan. Tetapi pada akhirnya mereka tidak jadi membuka paksa pintu itu karena memancing para zombie yang berada di luar. Lalu setelah itu Jimin mengambil sebuah kamera yang berada di dalam sana untuk merekam dirinya sambil berkata bahwa dia ingin menghukum para petugas kepolisian maupun pemadam kebakaran karena sampai sekarang tidak ada satupun bantuan yang datang. Sedangkan Hyorung berkata kalau dirinya sangat merindukan sekali kedua orang tuanya. Woojin meminta uang jajannya dinaikkan, Dae-soo menyanyikan lagu tentang makanan, Chongsan berkata kepada kedua orang tuanya kalau dirinya baik-baik saja, sementara Unju dia merindukan ayahnya sendiri dan berharap kalau mereka bisa bertemu kembali. Yang ternyata ayah Unju sedang merencanakan untuk kabur dari sana sendirian untuk menyelamatkan putrinya di SMA Hyosan. Sehingga di saat petugas di sana masuk ke dalam ruangan anggota dewan, tiba-tiba saja ayah Unju kemudian melakukan penyerangan untuk mendapatkan seragam mereka, agar dirinya bisa menyamar dan kabur dari sana tanpa diketahui oleh siapapun. Walaupun awalnya sesuai seperti rencananya, tetapi pada akhirnya penyamarannya terbongkar sehingga ayah Unju berlari sekencang-kencangnya, lalu film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk episode berikutnya kita akan menceritakan dari episode 789. Semoga kalian terhibur dengan series drama Korea ini. Ya udah, nama saya Zul, sampai jumpa di video All of Us Are Dead berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan bye-bye.